Semuanya sudah ditentukan, bahagia, jodoh, pati, rezeki, bahagia, cilaka. Ngapain diturunkan Quran? Ngapain diturunkan Injil? Kalau sudah tentukan orang celaka harus celaka, orang bahagia harus bahagia, orang ini tadi. Oh ternyata setelah Abah pelajari bukan begitu konsepnya. Tadi semua. Justru mereka yang diutus itu untuk menjelaskan tentang kisah yang barusan. Seperti Abah hari ini tadi semua. Cuma orang itu kalau bicara Nabi dan Rasul pasti ngomongnya itu di Mekah semua atau di Arab. Padahal sebetulnya disebut istilah Nabi dan Rasul karena adanya di Arab. Tapi kalau di sini mah ya disebut Ustadz boleh, disebut Mamang boleh. Siapapun orang yang dikasih ilham oleh Tuhan bicara dari dalam dirinya sebetulnya Nabi dan Rasul kalau pakai bahasa Arab. Tadi semua. Kan Rasul itu utusan tadi semua. Nah, ini cuma kadang-kadang manusia terjebak dengan istilah. Nah, yang barusan yang berkaitan dengan reinkarnasi itu sebenarnya pada saat kita kelahiran ulang itu sebetulnya Allah menyuruh membaca kita. Makanya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Hey Hendy, ini Hendy kan pertama lahir nih. Dikalungkan di leher wakulal insan yalzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran Hendy dilahirkan kembali dikalungkan di lehernya. Hen, ini buku yang kamu catat setiap nisfu Sa'ban ya. Ini semua murni. Ini kamu yang buat, yang dicatat oleh DNA oleh Rokibun Tidun. Nah, ini dari semua. Sebetulnya Rocky Batin itu DNA kita gitu. Makanya tidak ada yang keluar dari catatan apapun karena semua DNA kita, apapun yang kita lewati bersama nariknya napas akan tercatat di buku itu gitu kan tadi semua. Cuma kembali lagi orang Islam karena kurang makan bangku universitas tadi semua termasuk kiainya yang nggak ngerti istilah itu gitu kan tadi. Padahal ngomongin malaikat, malak itu unsur, malaikat senyawa. Nah, kopi ini malaikat. Kenapa? Karena ada gula, ada air, gitu. Ada kopi, malaikat. Tapi kalau siji mah air, malak, kopi, malak. Makanya ada unsur, ada senyawa tadi semua. Nah, air itu adalah malaikat. Kenapa malaikat? Karena gabungan dari H2 dengan oksigen, 2 hidrogen 1 oksigen itu namanya malaikat tadi semua. Adapun kalau 1 hidrogen malak gitu kan tadi semua. Sama saja kadang-kadang istilah ilmu pengetahuan dan istilah agama kelihatannya oh tadi semua. Bener ngebayangin malaikat jangan-jangan kan tadi semua. Nah itulah karena tadi semuanya. Makanya tadi begitu Hendy mengamalkan buku yang dikalung itu kamu tidak akan keluar dari kehidupan kamu. Kamu itu akan memainkan sama saja seorang pemain film. Begitu semua kisah filmnya sudah dibuat oleh Tuhan. Hei saudaraku, ini kata misalnya kata Dalang bahwa dia membawa satu peti wayang, dia ngomong bahwa dia itu saya mau main apa nih. Nah, itulah yang disebut dengan alam misal. Tuhan merancang. Nanti saya akan mengisahkan apa. Maka tadi penciptaan manusia di dunia ini hukumnya jaij. Artinya terserah Dalang. Jaij. Maka kita jangan sok pede. Kita ada ini karena dia mau aja. Kalau nggak mau juga nggak ada kamu sebenarnya. Nah inilah yang kita harus pahami. Disebut jaij itu. Wewenang mutlak di tangan Dalang. Dalang ngerancang mau dimainkan tidak terserah Dalang. Dalang membuat rencana begini, prakteknya nanti terserah Dalang juga ujungnya nanti sebenarnya kan gitu. Nah, adapun yang dibuat oleh Dalang hanya rambu-rambu saja kisah-kisahnya. Makanya apa? Nah, makanya kenapa Allah mengatakan aku dari innahu yabdaul khalqa, sesungguhnya awalnya itu Allah yang merancang. Tapi kemudian manusia karena diberikan ilham falhamaha fujuraha wa taqwaha, malah dia begitu lahir ke dunia dia Tuhan sudah menjamin rezeki, dia malah mikir cari rezeki. Nah itu. Akhirnya manusia itu bikin rezekinya harusnya adalah tukang balon, dia jadi ustad gitu. Nah itu. Karena kata orang tuanya, jadi ustad itu baik. Akhirnya dia nidurin santrinya dibui aja ujung-ujungnya. Inilah padahal calon jablay dipaksa jadi ustad. Calon
apa namanya calon rampok ditaruh di polisi, akhirnya jadi tadi rampok gitu tadi. Calon narkoba akhirnya jadilah makanya si Jenderal Teddy gitu kan, jenderal akhirnya manaj narkoba. Jenderal pun narkoba karena memang dari awal pun calon penjual narkoba dia itu. Ya inilah maka kita harus mengerti bahwa sesungguhnya apa yang ditaruh di buku, apa yang diperankan gitu kan dari semua. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi inilah kisah, maka kenapa kita harus diulang, karena kita manusia membuat acak-acakan. Itulah kenapa Allah berkata dalam hadis qudsi dan Nabi pun berkata sesungguhnya manusia itu ada kullu mauludin yuladu ala fitrah, tetapi kemudian menjadi Nasrani Majusi orang tuanya. Berarti kalau begitu sebetulnya rencana Allahnya baik, kemudian orang tualah yang membelok-belokkan tujuan. Harusnya adalah jadi pemain genjreng-genjreng, dipaksa jadi kiai gitu kan tadi semua. Akhirnya jadi kiai pun genjreng dia tadi semua ya. Nah inilah maka kita harus paham. Jadi pada saat Hendy udah dikalungkan bukunya, maka Hendy itu nggak bakal keluar. Koma titik sama sebagai pemain film, koma titik itu akan diperankan oleh dia. Enak nggak enak harus diperankan oleh dia. Nah kata apa? Hari ini kita sedang main film dari skenario yang kita buat. Tapi hari ini pun kita sedang menyusun film untuk kita mainkan di kehidupan yang akan datang. Maka Abah tadi ngomong ke setiap orang yang hadir, saya jamin kamu di kehidupan yang akan datang, tapi saya nggak jamin di kehidupan yang ini, karena ini semua hasil catatanmu sendiri sebelumnya. Tapi ada bagian yang bisa kamu potong sekarang ini sebenarnya. Kalau mau. Tadi daripada kamu sudah ngerti nih permainan kehidupan ini. Kalau begitu saya tidak mau di layar film itu apa yang saya pernah perankan di buku saya ini, saya potong aja, saya sobekin nih. Gitu Pak ya. Maka itulah yang disebut merubah nasib. Karena itulah kenapa takdir tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah. Itu maka ada istilah memotong karma, atau bisa merubah istilah merubah inilah nanti akan dipraktekkan nanti tanggal 28 bersama Ngaji Roso tadi semua. Bagaimana prakteknya, bagaimana ininya, bagaimana ucapannya, bagaimana itikodnya, bagaimana cara mencabutnya. Itulah yang harus diajarkan tadi semua. Supaya kalau tidak dicabut selama kita misalnya drama apalah, katakanlah di TV itu ada drama apa sekarang yang terkenal? Apapun lah judulnya gitu kan kisahnya berulang tuh, maksudnya kisahnya itu berseri, kisah 1, kisah 2. Nah kamu itu tahu di sini, waduh saya nggak mau nih adegan cium gitu. Nah saya tuh nggak mau adegan perkosaan, atau saya nggak mau adegan dibunuh. Kamu datang saudara, kamu potong saya itu skenarionya, atau pita kasetnya kamu gunting. Adegan ini saya nggak mau karena ini salah. Itu yang dimaksud adalah bagaimana memotong rantai karma dari semua. Kalau tidak dipotong, kalau misalnya di rolling film itu tidak dipotong, maka di layar akan muncul nggak? Muncul. Itulah sebetulnya. Nah, tapi hari ini yang Abah ajarkan kepada semua, sebetulnya aku sedang membuatkan kamu film yang bagus di kehidupan yang akan datang sebetulnya. Tadi semua, ya. Karena bagi Abah sendiri, kata Abah juga, Abah baru menyaksikan seorang petani dari Kalimantan bisa akan lahir menjadi calon sultan. Nah, gitu. Tapi mantan anak sultan sekarang Abah menyaksikan dia akan lahir di Gunung Kidul jadi tukang batu. Disitulah yang harus dipahami dalam kehidupan. Ternyata ini nih pelajaran yang penting digarisbawahi. Pada saat manusia itu dalam keadaan mapan, ya, kemudian dia tidak lagi mengingat kehidupan yang akan datang. Dia hidup awuntah, tidak bersyukur. Akhirnya dia nggak sadar, dia menikmati apa yang dia nikmati dari kehidupan yang lalu, tapi dia lupa membuat kisah yang baik di kehidupan yang akan datang. Itu yang bisa merubah. Jadi ibaratnya gini, kamu hari ini sedang menggunakan handphone iPhone yang canggih, tapi pada saat itu kamu nggak
punya tanggung jawab seenaknya menggunakannya buat fitnah, buat apa. Nah, siap-siap si handphone itu, si SIM card nanti akan turun ke neraka di kehidupan yang akan datang, yang tadinya di iPhone pindah ke cinit-nit. Seolah-olah, hei tubuh, lu selama jadi manusia, selama dikasih kelebihan, malah kau lupa tentang mempersiapkan hari akhiratmu gitu. Tapi nah inilah makanya inilah yang Abah saksikan sekarang, kenapa dalam kitab Sirul Asror bahwa kata baginda Nabi, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Karena Abah bisa menyaksikan ternyata sekarang yang jadi direktur itu dulu mantan kondektur, tapi yang kondektur jadi direktur. Jadi nggak salah manusia itu jatuh di kehidupan ini, ternyata dengan jatuh itulah dia akan bangkit dari kejatuhannya, memperbaiki dan dia tobat. Maka itulah di kehidupan akan senang. Cuma sayang manusia begitu udah ketemu lagi kesenangan, lupa lagi. Akhirnya terus dia begitu. Nah, seharusnya kalau seandainya kita sudah bisa jadi Islam tadi kalau sudah Islam tidak ada reinkarnasi. Kalau sudah sempurna perjalanannya, walaupun manusia itu dikembalikan, terus aja senang lagi begitu seharusnya. Maka itulah yang dikatakan wa nukhrijul lahu yaumal qiyamah, kita pasang Henry tetap gantungkan di lehernya. Misalnya Henry nerima aja. Nah, sekarang bisa aja kata Abah, saya nggak mau karma, saya terima saja toh ini tulisan saya. Apapun yang terjadi dengan apapun yang saya hadapi, apakah serangan dari orang atau orang ngambil milik saya, karena saya pernah ngambil miliknya, saya serahkan ya Allah, terserah engkau saja. Itu pun bisa, asal siap menerimanya. Maka itulah iman pada qada dan qadar, khairihi dari dalang, wasarihi dari, walaupun sebetulnya yang memilih kita. Gitu kan tadi semua. Dalang itu hanya menyiapkan proyektor. Dalang itu hanya menyiapkan sistem. Adapun yang memilih peran dari kita sendiri. Bahkan setiap percakapan yang kita lakukan di skenario itu kita yang memilihnya sendiri. Sebetulnya harusnya hari ini menjadikan pelajaran. Oh, kenapa ya ada bahasa kita setiap nisfu saban laporan buku. Nah, itu harusnya mikir tadi semua. Maka bagaimana seharusnya buku saya sebelum dilaporkan, apakah nilainya sudah 7 semua atau apalagi harusnya 10 semua ataukah masih 5 nih? Karena kalau seandainya catatannya masih 5, ya otomatis di kehidupan yang akan datang akan susah. Itu yang harus dipahami. Makanya nggak usah mengeluh dengan kehidupan yang hari ini. Atau kalau mau kata Abah, bisa ada pemangkasan, perubahan. Tadi maka ada mencabut karma, ada mengganti karma. Makanya dengan meneguk lidah, merapatkan gigi, ya Allah, apapun yang sudah saya lakukan, membunuh, menyakiti, semua. Siapapun orang yang menyakiti saya, membunuh saya, apapun menipu saya, maka hari ini saya maafkan dia ya Allah. Nah, itu juga diantara cara sebagian supaya merubah catatan kita, supaya karena kalau orang punya masalah dengan kita, kita pun pasti punya masalah dengan orang. Nah, kalau masalah kita ini ingin dibebaskan oleh orang, kita pun biasakan membebaskan masalah orang. Tadi semua. Itulah kuncinya. Tadi semua. Karena reinkarnasi itu ada sebetulnya adalah bukan untuk bagaimana Allah membalas kita, tapi yang lebih banyak itu hak adami, Pak Hasan. Kita pernah mengambil orang, kita pernah mencubit orang, dan itu hanya akan dibalas pada saat kita kembali punya jasad tadi semua. Karena ternyata karena kita pernah menipu, dan ternyata si jiwa nggak bisa ditipu, maka ditipu lagi pada saat dia punya jasad. Maka hari ini kalau kamu ditipu, jangan marah. Terima kasih teman. Pada saat kita tiba-tiba geprot ditempeleng, terima kasih kawan, lunas, makasih ya, pas plus gitu. Makanya kenapa kata Nabi Isa, kalau ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Itu tadi semua. Itulah makanya kenapa kata Abah Anom, kalau seandainya kita harus menyayangi orang yang menyakiti. Kenapa? Karena yang menyakiti itu, karena bahasa menyakiti itu sebetulnya adalah sedang melunasi. Bener bahasan begitu sebenarnya tadi.
Maka itulah reinkarnasi ada. Maka pada saat Allah berfirman tadi, maka surat Yunus tadi adalah ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Kamu harus liyazia untuk menerima pembalasan apapun. Kalau kamu tanamannya baik, maka kamu akan panen hari ini. Berarti hari ini kalau tidak ada orang yang minjamkan duit, kalau hari ini orang tadi banyak orang lebih membenci pada kita hari ini, itulah artinya tanaman yang kita panen, yang kita tanam sendiri tadi semua. Jadikan itu pelajaran kepada kita. Maka ada 7 ayat dalam Al-Quran kata Allah, kenapa kamu harus mengulang kesulitan yang sama? Itu. Jadi ada 2 cara bahasa, nerima atau kita mencari ilmu bagaimana memotong rantai karma. Itu aja. Jadi semua. Ternyata sekarang dengan ada teknologi kuantum, ternyata karma catatan buruk itu bisa diganti catatannya. Toh sekarang makan bisa dengan teknologi itu mengganti kalimat, mengganti huruf mudah, teknologinya sedang mudah gitu kan tadi semua ya. Tanpa ditip sekarang ini bisa ini sekarang ini udah canggih. Maka apa sekarang ini seharusnya orang sekarang ini aduh banyak kemudahan sebenarnya gitu kan tadi. Nah, itulah kenapa di dalam surat Yunus ayat 30 Allah menegaskan lagi hunalika, di tempat itu tablu kullu nafsin, setiap jiwa akan menerima pembalasan. Kamu nanam ganja akan, kalau kamu nempeleng akan ditempeleng. Di tempat itu kamu akan mendapatkan balasan. Kenapa? Karena tadi waktu mati tadi kan, pada saat kata pada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka walaha yauma idzi yasdurun nasu astatal liyu faman ya'mal misqala darratin khairan wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Tuh, sebiji jarah kamu dengan si A akan ketemu. Sebiji jarah kamu dengan si B akan ketemu. Kalau kamu pernah memperkosa dia, siap-siap kamu diperkosa. Kalau kamu pernah membunuh dia, siap-siap. Nah, itulah kenapa catatan karma itu kalau kita pernah membunuh, maka Abah suka ajarkan. Takut kita di kehidupan yang dulu pernah membunuh. Karena Abah pernah menyaksikan seorang ustadz, kiai besar di Bogor namanya Kiai Kosasih. Dia pada saat dia tiba-tiba membunuh istrinya, saya takjiah ke tempat penjara. Saya bilang, Kiai, kenapa kok sampai panjenengan itu lupa diri? Saya juga bingung, Mbah. Padahal sebenarnya tidak ada niat, tidak ada ini, tidak ada itu, bahkan kebayang, bahkan tidak, 7 turunan saya bilang tidak pernah membayangkan saya bisa membunuh. Itulah yang sebetulnya bisa terjadi dengan kita. Maka saksikan orang yang pernah membunuh, lihat di pengadilan. Begitu ditanya oleh pengacaranya, dia bilang, saya itu nggak ngerti. Kok bisa melakukan ini? Karena sebenarnya itu adalah karma yang harus dia hadapi. Tadi semua. Ya. Ini harus dipahami dalam hidup. Tadi semua. Maka jangan sombong, wah saya nggak mungkin, saya ini tukang dikir, kata Wawan. Saya ini kan tukang mani tobat, nggak mungkin. Gegabah. Kalau memang di situ skenarionya ada, hari ini mani tobat, besok kita bisa bunuh orang. Maka itulah kita adalah harus mencabut tubuh maqaddamu wa asarohum. Karena sebiji jarah akan ketemu. Makanya kata Allah, hunalika, di tempat itu tablu kullu nafsin bima aslapat, tiap-tiap diri akan akan merasakan dampak dari perbuatan apa yang ditanam di kehidupan yang dulu tadi semua. Ya. Nah, bagaimana cara bangkitnya kita kembali di sini? Inilah juga yang harusnya dipahami. Kan kalau bahasanya dulu nanti kiamat, setelah kiamat ditiup yang pertama oleh Israfil, maka berhentilah manusia itu turun kayak jamur. Itulah akhirnya kisah yang begitu indah ilmiah Al-Quran diracuni dengan kisah kayak barusan. Itu khayal itu.
Tadi semua, oh ini manusia berjalan kayak zombie mungkin, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, ada berjalan katanya semata kaki, ada berjalan sedengkul, ada mataharinya 7 tombak di atas kepala, kan begitu dongengnya itu Pak Hasan. Padahal sebetulnya itu hari ini Pak Hasan, ada orang berjalan dalam kehidupan ini karena masalah yang dihadapinya seperti dia berjalan di atas keringatnya semacam itu. Dia masih bisa santai, masih bisa beli beras, masih bisa menikmati, tetap masalahnya ada, baru semata kaki. Tapi ada orang berjalannya udah mulai susah sekarang ini, semua sedengkul, jalannya udah gojobor, itu tadi semua. Karena masalahnya lebih berat dari yang tadi. Ada lagi orang masalahnya itu seler, kadang nongol, kadang enggak. Pada saat beras ketemu, kadang nggak ketemu beras, kadang ketemu beras, kadang ketemu beras, lep 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 lep. Ada orang tenggelam sama sekali hari ini. Itulah maka di penghujungnya ada manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup lagi menerima beban. Sebenarnya, padahal itu sedang terjadi hari ini. Sirotol mustaqim itu sedang, rambut di belah 7 itu adalah sedang dialami oleh setiap manusia hari ini. Ada lagi yang perjalanan sirotnya cepat, set, misalnya Abah naik Garuda ke Kalimantan, push, udah santai di sana ngopi, itu semua, tadi semua, ya. Sebenarnya semuanya nyata dalam kehidupan ini. Nah, adapun menurut versi Al-Quran tidak seperti makanya tadi kata Abah, banyak kitab-kitab yang berseberangan dengan Al-Quran. Karena mereka bahkan kiai sekarang daripada baca Al-Quran lebih cenderung pada kitab-kitab ulama dulu. Asal gunul aja, asal koneng weh. Nah, padahal misalnya contoh kitab Dardir itu banyak ayat-ayat Israiliyat. Banyak hadis-hadis palsu dari semua yang berseberangan dengan Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana cara inkarnasi dikatakan oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana apa namanya? Nah, baca coba, ada HP nggak? Cek, klik surat Al-Hajj ayat 5. Kasih ke Abah pinjam dulu. Nah, biar ngerti gitu loh. Kamu ngerti Bapak aja, Al-Baqarah cek HP Cece apa yang aneh, HP paling aneh. Karek ngelepon, ditelepon, tak nyambung. Omong cikane. Ayat 5. Bukan Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj ayat 5. Luar enggak? Maaf. Oh, cepatnya. Cuma Abah nggak bisa baca karena tadi. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin lanubayyina lakum. Kemudian wa nukirru bil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma summa nukhrijukum tifla. Nah, summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardanil umur, dan selanjutnya lah. Maka dijelaskan di bawah kata Allah itu, apa kata Allah? Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, tuh artinya ba'as itu hari kebangkitan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Ini dalam kurung Adam itu nggak ada seperti itu, orang-orang depag aja nggak ngerti nafsirinnya. Ini jadi suka ngaso itu di situ tadi semua. Menciptakan kamu dari tanah, kemudian apa namanya, kamu sebagai nggak ada sebagai keturunannya lagi di situ. Kan tadi bagaimana cara kamu kembali itu kata Tuhan adalah bagaimana kamu dulu diciptakan. Nah itu kalau dulu dari awal dari tetes mani, dari nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah, kemudian kamu menjadi apa, kemudian jelaskan tadi semua.
kemudian apa namanya cipta ke segumpal darah, lalu segumpal. Berarti kan balik lagi dengan penciptaan awal ya. Nah, kemudian daging baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Maka tadi ada yang baik normal yang enggak normal. Agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan, kami tetapkan dalam rahim. Berarti jadi orok hi, punya ibu hi. Tuh. Sebenarnya itu kebangkitan. Makanya kelahiran bayi yang baru nongol hari ini bisa jadi itu usia si bayi itu lebih tua dari yang melahirkannya. Secara ruh. Tuh. Maka pahami, Abah menyaksikan banyak anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu kalau Abah lihat baru umur 200, baru dia 2 kali reinkarnasi, anaknya udah 100 reinkarnasi. Maka nanti begitu anaknya baru SD aja bisa nasihatin ibunya, mama tekengeng gitu. Sok pernah gak saksikan anak-anak dewasa banget? Ya, bahkan anaknya menasihati ibunya, mama nggak boleh begitu. Nah, itu pahami ya. Nah inilah yang sebetulnya Allah jelaskan. Nah, bahkan seandainya kita ini bisa lahir dari keturunan orang lain, Bapak tulis Pak surat Al-An'am 133. Nah, Surat Al-An'am 133 ya. Nah, di dalam surat Al-An'am 133 ini dijelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Misalnya kamu itu sebelum pada saat kamu itu pas kematian kemarin, ruh kita ini mulia. Tapi ibu kita ini masih tadi belum pantas untuk melahirkan kita. Maka kita akan disesuaikan, dicarikan ibu. Nah, kayak Abah bilang tadi ada reinkarnasi dari seorang petani dari Kalimantan, tetapi menjadi cucunya Bolkiah itu. Karena dia SIM cardnya itu sudah pantas untuk dilahirkan. Itu. Tapi sebaliknya, ada hamba menemukan seorang keturunan kerajaan Jogja, tetapi dia akan mati, kemudian dia reinkarnasi menjadi keluarga, jadi tukang batu di Gunung Kidul. Dan tadi pada saat dia mulia, jasadnya aja dia pesta, pada saat jadi sultan, pada saat jadi anak raja, akhirnya kewajiban dia untuk menyiapkan kehidupan di akhirat dia lupa. Akhirnya begitu SIM card-nya keluar, dia masuk karena kesadarannya turun, maka pindah yang tadinya di Apple, sekarang pindah ke Cinitnit lagi dari semua. Nah, maka di surat Al-An'am ini dikatakan ya, warabbukal ghaniyudur rahmah iyasa yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum. Kemudian apa? Ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyatin qaumin akharin, dari kaum yang lain, dari semua. Nah, di kisah ini sebaliknya, manusia bisa dilahirkan dari keluarga. Tuhanmu lah yang maha kaya lagi maha penyayang. Jika menghendaki dia akan memusnahkanmu, setelah itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Nah, kata Abah, kenapa hari ini akan terjadi penghancuran? Karena tadi manusia-manusia sudah lupa pada jati dirinya, sudah kehilangan kemanusiaannya, wujudnya manusia tapi sudah kehilangan sifat kemanusiaan. Maka manusia akan dihancurkan. Maka kata Allah, maka jika menghendaki aku akan memusnahkanmu, setelah itu aku akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum orang lain. Ngerti nggak? Kamu bisa lahir di Sudan, Hen. Kamu bisa lahir di Finlandia. Bahkan hari ini Abbasnya tuh ditawarin 8 pintu surga. Abah mau lahir di mana? Mau jadi apa? Jadi raja? Jadi itulah. Sebetulnya dalam surat Wadduha itu Nabi Muhammad pun ditawari, ya Muhammad, kamu sebagai apa? Mau jadi Sulaiman kah? Nah, itu sebetulnya. Setiap diri kelahiran ulang itu yang sudah sampai pada titik tertentu,
dia akan ditawarkan untuk jadi apa dalam kehidupan nanti itu semua ya. Makanya jangan aneh bahwa sesungguhnya ibu kita hari ini bisa jadi bukan ibu kita di kehidupan yang akan datang. Tadi semua itu seperti ibu kita yang hari ini sebetulnya bukan ibu kita yang dulu. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi makanya silakanlah tadi semua. Kata Abah sebetulnya kita bukan sedang ingin merubah tafsir, tetapi sesungguhnya adalah penafsirannya sama, tetapi metodologinya yang berbeda. Kalau misalnya surga tetap ada, tetapi kalau dulu orang berkata di sono, nah gitu. Sekarang oleh Abah di sini. Kalau siksa kubur kata Abah ada, tapi mereka bilang di sono di tanah, kalau kata Abah di tubuh gitu. Hanya itu saja. Jadi kalau begitu secara substansinya sama, tetapi secara prakteknya, pelaksanaannya berbeda karena mereka selalu larinya ke sono gitu. Saya tanya kemarin kepada seorang profesor, Prof, di sono itu di mana? Ya di sono. Ya di mana sono itu? Tadi kan itu. Nah, tapi kalau Abah bisa jelaskan, ternyata di sono itu di sini. Buktinya apa? Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, tapi lain bukan lain bentuknya, tapi lain suasananya. Tetapi di sini ada kata ghair, berarti di bumi yang sama, di rumah yang sama, di tubuh yang sama, tetapi dengan suasana yang lain, dari ibu yang lain, keluarga yang lain, di kampung yang lain. Sebenarnya itu. Jadi sebetulnya itu saja barangkali. Ada pertanyaan nggak sebelumnya, Pak? Terima kasih. Ya. Berhubungan dengan reinkarnasi. Ini ada ayat yang mengatakan, Allah mengatakan wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah itu menjadikan kamu apa-apa yang kamu perbuat. Iya. Hubungan dengan itu yang berbuat sebenarnya itu siapa, Pak? Atau Allah? Ya, dalam perbuatan ya Allah, tetapi yang memilih kita. Maka tadi kata Abah, dalam tadi yang hikmah hikam yang ke-31 antara tawajuh dan muwasalah. Ada orang pemilik cahaya, ada orang yang dimiliki cahaya. Pada saat kondisi Pak Hasan sebagai jasad, Pak Hasan yang berbuat. Pada saat Pak Hasan sudah jadi ruh yang berbuat. Jadi kalau begitu, semua kejahatan itu perbuatan Pak Hasan. Pilihan Pak Hasan, tapi tetap karena yang menggerakkan hidup, Allah yang menggerakkan. Tapi nutup hidung mungkin. Pada saat perbuatan dosa. Jadi bedakan antara af'al dan pemilihan. Tadi semua. Maka berbentur dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hatta tuh. Di situ. Artinya bahwa semua perbuatan baik, perbuatan Arjuna maupun Rahwana, perbuatan dalang bukan. Yang menciptakan perbuatan dalang bukan. Tapi yang memilih peran siapa? Wayang. Makanya dalam kisah wayang itu sebetulnya wayang Allah ingin sedang menjelaskan kita lewat wayang. Hei, kata wayang, yang bergerak, yang diam pada Arjuna dan Rahwana sebetulnya aku. Tadi semua. Tapi yang makanya tadi kenapa Allah dalam surat apa namanya Wadduha wal Qamarita itu wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, orang yang mensucikannya beruntung. Kenapa? Yang menggerakkannya Allah. Tapi yang mengotorinya rugi karena yang menggerakkannya siapa? Kita. Jangan jadi jabariyah. Ini kalau pola pemikirannya nanti jadi kalau seandainya saya megang ayat itu saya jadi jabariyah. Tadi semua. Jadi kalau seandainya si asbak ini berbuat baik, sebetulnya perbuatan baiknya si kaca. Pada saat si asbak kaca ini berbuat buruk, sebetulnya juga perbuatannya perbuatan si
si kaca. Sama saja pada saat Rahwana, kata Abah juga dicontohkan, ini Arjuna, ini Rahwana. Ditanya, hei Rahwana, siapa yang hidup? Dalang. Hei Rahwana, siapa yang berbuat jahat? Dalang. Nah gitu. Siapa yang memilih? Aku. Maka kata Dalang, di kehidupan yang akan datang kamu saya jadikan Arjuna. Itulah surga. Tapi Arjuna, siapa yang ganteng? Aku. Siapa yang jago mana? Aku. Maka siap-siap kamu di kehidupan datang, ku bikin jadi Rahwana. Sebetulnya mirip itu. Ini tadi. Maka disitulah pada saat makom muwajahah, maka kita ini milik cahaya. Makom tawajuh, kita ini milik cahaya. Tapi pada saat makom muwajahah, kitalah pemilik cahaya. Tadi semua. Jadi kalau ruh pasal kan tadi dibagi, ada jasad, ada hati, ada ruh. Nah kalau ruh semuanya Allah. Tapi jasad nggak bisa semuanya Allah. Paham nggak? Tadi. Kenapa? Karena jasad itu ada nafsu di situ. Dan Allah sudah menghilangkan pada nafsu boleh memilih baik dan buruk. Pada saat milih baik disebut nafsul pada saat buruk disebut nafsul amaroh tuh. Maka itulah kata Abah juga, jangan ribut urusan fikih, karena fikih itu bukan perkara yang harus dipertahankan, justru harus dibuang tubuh ini. Itulah Abah bilang, kalau seandainya Imam Ghazali hari ini masih ada, Abah akan bilang, ngapain Imam nulis bab riya, bab ujub, bab sum'ah, selama badannya masih ada, nggak dibuang, sifat itu memang miliknya, nggak bisa dihilangkan. Seharusnya dipesek bajunya. Kembalikan kepada ruh. Maka tadi pada saat tubuh bergerak, sebetulnya bergerak hati. Pada saat hati bergerak, yang sebetulnya bergerak ruh. Tapi pada saat tubuh ini yang bergerak, dirasakan aku yang bergerak, maka nafsu yang muncul. Maka muncullah pengen pahala. Itu bukan si ruh. Jadi kalau orang ibadah itu ingin pahala, ingin surga, itu pasti si jasad. Itu Hasan itu. Nah, gitu. Tapi kalau Hasan sudah, saya ibadah saya bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena pahala, bukan karena dunia, bukan karena akhirat, karena itu udah pasti bukan Hasan, pasti ruh itu. Ngerti nggak? Nah, itu. Jadi mengartikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu jangan jadi jabariyah. Karena ada ayat lain, ada la haula wala quwata. Ada lagi ayat tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, hatta ada lagi tadi ada ayat wa nafsi wa masawaha falahama fujuraha wa ta. Makanya kenapa tuh pasti untung qad aflaha man zakah, yang membersihkan, melepaskan cangkang badannya itu udah pasti untung. Karena selama yang ibadah si cangkang tetap ada akan ujub, akan ria, akan sum'ah, akan sombong, cari pahala, cari bidadari, cari apa, cari dunia, cari akhirat, pasti kalau jasad. Paham nggak? Maka itulah kita tidak boleh berhenti di makom kulit tadi dari awal. Karena kalau udah makom kulit, akhirnya tadi, oh kan sumber buatan Allah. Salah lagi. Kita nuduh Allah pada saat entut. Siapa yang dosa? Allah. Iya, hidup Allah, tapi yang milih kamu. Jadi memang yang dalam Al-Quran kita ini tidak bisa memilih itu kalau sudah makom ruh. Tapi kalau makom jasad kan tadi kata Allah, aku ilhamkan pada nafsu, falhamaha fujuraha wa ta. Berarti yang bisa memilih itu siapa? Allah memberikan ilham kepada si nafsu, hayo pilih oleh kamu, baik atau buruk. Nah itu. Jadi yang ayat wallahu apa tadi, innallaha khalaqakum wa ma ta'malun itu kalau kita sudah sampai di makom ruh. Maka ruh itu hanya wujuhu yauma idzin nadirah, hanya Allah. Baik, nggak ada lagi baik dan buruk dari situ. Sudah nggak ada lagi baik dan buruk. Sudah lagi salah dan benar. Sudah tidak lagi surga dan neraka.
Tadi semua. Tapi kalau di makom jasad pasti masih nimbang-nimbang ada untung dan rugi, pahala dan dosa. Nah, itulah. Nah, disitulah maka kata Abah, melepaskan yang lapisan pertama itulah yang disebut nafsul amarah. Maka kita harus lawan mujahadah di situ. Maka kenapa kita ada saum, kenapa ada ini, ada riadoh, ada mandi tobat 1, mandi tobat 2, ada ngabeti. Itulah ngelawan yang pertama tadi. Karena dia selalu akan melawan kita. Tadi semua. Ya. Udah, Pak, ada lagi. Pak, ini mungkin apa yang saya sampaikan hanya mempertegas apa yang disampaikan Abah. Bahwa sebetulnya kita ini bertauhid itu adalah rasa. Ketika kita betul-betul nafi isbat dan yang hanya Allah, surga itu di sini. Betul. Betul-betul saya menikmati. Alhamdulillah. Sejuknya hati, damainya hati. Seandainya pun itu bisa ditukar, Abah, saya kembali kepada sebelum saya bertauhid, itu pun tidak bisa ditukar. Ya. Terkait dengan ini apa? Mungkin bisa mempertegas saya ini, karena kemarin waktu saya mau berangkat ada ayat yang menjelaskan, mungkin hanya dipertegas saja. Yang bunyinya wa amal ladina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syarabbuk atau ghairu majid. Dan apapun orang-orang yang berbahagia, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putus. Ya. Ini kan jelas, Abah, ya, bahwa surga itu selama kita masih hidup, ada langit dan bumi. Ya. Terus orang syariat mengertikan kemana ini? Nah itu makanya tadi sebetulnya langit dan bumi itu juga sama, dohir dan batin. Makanya tidak mungkin menikmati surga kita kalau nggak ada jasad. Itulah bumi kita ini jasad. Bagaimana menikmati rasanya nikmatnya bakar ikan kalau nggak ada jasad? Bagaimana merasakan nikmatnya lubang bidadari kalau nggak ada burung? Makanya Quran mengatakan langit dan bumi, makanya di ayat sebelumnya neraka juga sama di sini. Di ayat yang barusan itu kan ayat berapa itu kan suidu. Di ayat sebelumnya kan neraka. Tadi semua mereka merintih. Ya di sini juga. Di ayat yang sebelumnya itu. Jadi neraka di sini, surga juga di sini. Gitu. Karena selama masih ada bumi dan dari mana kita akan merintih kalau nggak ada jasad? Tadi semua. Itu betul. Ya, kembali kepada reinkarnasi. Apa yang disampaikan tadi itu mengetahui sesuatu apa yang tidak kita ketahui. Perwujudan ini akan menjadi ini dan sebagainya apa yang dijelaskan. Dengan Abah seperti ini. Dengan kerusakan alam yang pemahamannya seperti ini, apakah tidak ada rencana untuk duduk bersama dengan orang-orang syariat lah, karena itu semacam kajian untuk menjadikan jalan keluar bagaimana. Itulah makanya kenapa Abah setahun ini menggedor tauhid, membuka rahasia termasuk segala rahasia Quran, rahasia sholawat, rahasia sholat, rahasia zakat. Karena kelihatannya kalau seandainya dibiarkan orang syariatnya semacam ini, maka perangnya antara Iran dan ini akan mengakhiri adalah fase ini yang pertama. Dan itulah Abah berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang kapal yang akan tenggelam, dan kita bisa selamatkan sebanyak-banyak walaupun hanya sedikit yang selamat. Itu saja. Karena kembali lagi, karena semuanya sudah pilihan masing-masing. Mau jadi apa di kehidupan yang akan datang tadi semua. Inilah sebab gini Pak, akibat orang itu berpikir nerakanya nanti, nggak sadar dia sedang membuat neraka di kehidupan ini. Makanya dia nggak peduli. Maka kata Abah nanti, lihat orang Eropa itu nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, tapi mereka lebih ngerti Tuhan. Maka mereka jaga hutannya. Maka tadi orang Sumatera dihancur oleh air itu karena mereka nggak sadar, karena berpikir neraka itu nanti, sorga juga nanti. Tidak sadar
neraka itu akan datang pada saat dia melakukan perusakan hutan. Tadi semua. Jadi inilah akibat salah orang berpikir tentang akhirat itu nanti. Manusia nggak peduli tentang bumi ini sekarang. Terjadilah musibah di mana-mana, longsor di mana-mana. Karena sebenarnya segala apapun terjadi kemaksiatan manusia di dunia ini, manusia ini remote control kepada alam. Karena kita dari narun hawaun maun turabun, alam ini pun tetap narun hawaun maun turabun. Pada saat manusia tidak sholat secara sholat hakikat, artinya sholat yang berdiri, yang akoma yukimu ikomatan, maka alam ini akan terjadi kebakaran. Maka kata Abah kemarin, hati-hati di akhir tahun, nah ini akan dihantam dengan air, tapi setelah air akan datang suaminya adalah api. Nah, api sekarang sedang berseliweran dari Israel menuju Iran, Iran menuju Qatar. Inilah api yang sedang ada. Biasa kalau istrinya sudah datang, suaminya akan datang. Tadi semua. Nah inilah. Dan inilah kalau Abah melihat sampai tahun 45 ini akan terjadi penggantian casing manusia yang sudah tidak lagi kehilangan kemanusiaan. Bahkan termasuk di kalangan kiai-kiai. Yang ngaku kiai, ngaku gus, ngaku apa. Tapi semuanya sudah tidak ada lagi tingkat kemanusiaan hari ini. Maka inilah alam akan merespon dari semua. Ya. Yang wujud reinkarnasi itu ketika itu adalah kehidupan berikutnya merupakan perjalanan kehidupan yang kemarin. Bagaimana seandainya roh itu menjadi roh yang muslim? Contoh roh yang muslim itu seperti apa? Kan betul-betul kembali utuh roh. Iya. Yang bisa dicontohkan. Ya kan yang disebut muslim itu apa? Yang sudah berserah diri. Islam itu dikata aslama. Aslama itu adalah supaya salima. Apa yang diserahkan diri hanya orang yang kenal diri. Apa diri itu? Ternyata yang disebut diri itu pada saat kita telanjangi tubuh ini, la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampailah la maujun yang sebenarnya ada. Diri yang sebenarnya diri hanya Allah. Nah itu. Maka kalau seandainya kita tidak serahkan, ya berarti kita ini akan reinkarnasi. Karena kita masih mengaku-ngaku sifat Allah menjadi sifat kita. Tadi semua. Ya. Udah jam berapa, Gus? Oh, udah 12:30. Udah cukup lah. Ya. Nah, ini udah mau habis, Gus? Belum? Ya. Ya udah. Cukup saja ya, Pak. Yang penting kita intinya obrolan Ramadan ini adalah tadinya mau disiarkan langsung di 17 TV dunia. Hari semua. Tapi apa sebetulnya lagi mempersiapkan nanti mungkin mudah-mudahan nanti ada 2 profesor dan 1 doktor dari UIN ini kita akan ngobrol Ramadan ini. Tapi ini waktunya lagi cari-cari waktu ini tadi semua ya. Bahkan mungkin juga dengan Jenderal Nur Wahid. Karena beliau ahli sejarah tadi semua. Apa tuh Gus ingin live dengan Jenderal Nur Wahid tadi semua. Kita bicara tentang sejarah Atlantis, sejarah bagaimana dulu kemasyhuran Nusantara ini yang sekarang sudah akhirnya menjadi sejarah kadrun tadi semua ya. Soalan nanti sahabat, pada saat kalian butuh pada Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, pada saat kalian suatu saat nanti butuh bahwa kalian ditolong oleh Tuhan, tapi karena kalian dari awal sudah menganggap Tuhannya adalah penciptaan, sehingga Tuhan entah di mana, ya, sehingga kalian adalah kelimpungan, dan Tuhan pun sudah berkisah tentang ini. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Tuhan ini sedang bercerita menunjukkan keanehan. Ya Tuhan tidak akan aneh. Dalam bahasa Quran begitu. Kayak Tuhan bertanya. Tuhan tidak mungkin bertanya. Tadi semua. Nah, dalam keanehan Tuhan itu bertanya. Hai insan. Apa yang telah melalaikan engkau? Gitu. Ya yuhal insan. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Tuh. Di situ aja sudah memahami tentang kata Rob dan Al-Karim. Bagi orang-orang yang sudah memahami dalam, ya, maka mengertilah bahwa sesungguhnya begitu Allah menyebut dirinya Rob,
bahwa dia tidak berpisah dengan yang ciptakannya. Apalagi Al-Karim, yang meliputi segala ciptaannya itulah karena dengan karimnya Allah. Bahkan kita tidak diminta jadi manusia. Kita tidak meminta bentuk yang begitu indah. Maka itulah kenapa Tuhan kaitkan fi ayyi surati masya'arokabak dalam bentuk aku gitu kan, seolah-olah begitu. Sehingga dalam hadis qudsi sahabat Allah pun berfirman, ya, wa khalaqal adam kasuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Sebagaimana surat Al-Insan tadi, fi ayyi surati masya'arokabak. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam hadis qudsi yang lain kata Allah, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Tuh. Wa khalaqal insan, aku menciptakan insan. Nah, tapi itu selalu Allah mengatakan ada kata khalaqon, tapi maksudnya adalah ja'ala, menjadikan. Maka itulah dikatakan bahwa Allah Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman itu siapa? Orang selalu menganggap Allah itu Ar-Rahman. Ya. Allah itu Ar-Rahman. Tapi jangan lupa, Ar-Rahman itu bukan Allah. Nah disinilah permainan kita bagaimana memahami hubungan antara kita yang diciptakan dan yang menciptakan. Hubungan antara yang dijadikan dan yang menjadikan. Pada saat karena ayat begitu banyak, puluhan ayat menjelaskan begitu sesungguhnya bahwa sebenarnya kita ini dijadikan. Dari mulai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, nanti Abah akan jelaskan bedanya dijadikan dan diciptakan. Supaya kalian merasakan dekat dengan Allah. Supaya kalian merasakan wujudnya Allah. Supaya kita bisa merasakan sifatnya Allah. Supaya kita bisa merasakan af'alnya Allah dengan tubuh kita. Karena tubuh kita lah di penghujung yang harus membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Nah disinilah yang akibat hubungan inilah timbullah dari awal istilah-istilah di dalam ilmu ketuhanan. Ya. Ada yang disebut bahasa adalah hulul, ya. Ittihad, ya. Kemudian wihdatul wujud, ya. Jabariyah, qadariyah, mutajilah. Itu sebetulnya adalah bicara tentang hubungan antara yang menciptakan yang diciptakan. Padahal bagi orang-orang hakikat, sahabat, sudah mengerti sangat jelas itu. Pada saat mereka bicara tentang, oh ini mutajilah, oh ini jabariyah, oh ini qadariyah. Nah, kalau orang hakikat, karena tadi, orang hakikat itu menyadari bahwa Allah itu memang kenyataannya tidak menciptakan, tapi menjadikan. Ya. Nah inilah, kalau kalian menyadari bahwa kalian dijadikan. Ya. Dan bagaimana cara menjadikan Tuhan adalah antara ma'bud menjadikan abid, gitu. Bagaimana ma'bud menjadi abid? Nah, bagaimana antara dalang menjadi wayang? Itu sama saja. Bagaimana zat menjadi sifat? Sama saja. Maka dari awal Allah dalam sebuah hadis qudsi juga menjelaskan tentang itu. Ya. Menjelaskan bahwa ana kuntukan zan mafia. Aku ini tersembunyi dan ana kuntukan zan mafia. Aku ini tersembunyi. Fa'ahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Faholaktul khalqa. Nah di sini seolah-olah dicipta, padahal sebenarnya ini bahasa syariat. Maka pahami. Kata Abah juga antara bahasa syariat, antara bahasa hakikat itu berbeda, sahabat. Ya. Bahasa syariat dan bahasa hakikat itu berbeda. Maka disinilah harus kita pahami dua. Maka dalam amaliyah pun nanti adalah menjadi dua. Kita berhakikat tidak boleh meninggalkan syariat. Bersyariat jangan sampai tanpa hakikat. Karena pada dasarnya adalah
dohir fisik ini adalah seolah syariat. Nah, fisika syariat, kimia hakikat gitu. Antara dohir dan batin, jasad dan ruh. Maka kenapa ini seolah-olah di kehidupan kerajaan Tuhan itu ada dualisme, dunia akhirat. Tapi ternyata sebenarnya dunia itu akhirat. Nah, itulah. Kalau orang udah ngerti, nah itu. Tadi sebenarnya yang awal itu yang akhir, gitu. Ternyata yang akhir itu yang awal, gitu. Ternyata yang dohir ini yang batin, gitu. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, dulu semuanya satu, gitu. Kemudian aku pecahkan, nah itu sahabat. Maka disinilah nanti surat Al-Hadid Allah menjelaskan tentang wal awal, wal akhir, wal dohir, wal ijtima. Disatukan kembali oleh Allah. Akulah yang awal itu. Akulah yang akhir itu. Akulah yang dohir itu. Akulah yang batin itu. Jadi ingat sekali lagi. Drama kehidupan ini bukan drama manusia. Tapi drama Tuhan ingin menunjukkan kesempurnaannya. Itu. Dalam berbagai aspek. Inilah aku. Itu loh. Sebenarnya. Kalau kalian paham. Ya. Inilah. Maka dikatakan oleh Tuhan sendiri. Oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahubun. Ya. Karena memang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hanyalah fata morgana, hanya permainan dia. Maka tentang bagaimana, nah inilah kenapa, bagaimana sifat khalik Allah, bagaimana sifat makhluk. Sifat khalik wajib qadim, ya, bako, muhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi. Bagaimana sifat makhluk? Fana, tadi semua. Apa namanya? Muhaddas baru, fana, tadi semua. Kemudian apa namanya? Membutuhkan yang lain, tidak bisa qiyamuhu binafsihi, gitu kan tadi semua. Lemah, inilah sesungguhnya adalah dia sedang mempertontonkan kesempurnaan dia, 4 sifat yang ada pada dia, jalalnya, qoharnya, jamalnya, kamalnya. Jadi perilaku makhluk yang ada di dunia ini merupakan adalah perwakilan dari jalalnya, perwakilan dari qoharnya, perwakilan dari jamalnya, perwakilan dari kamalnya. Jadi inilah sesungguhnya drama Tuhan. Yang drama Tuhan kemudian tadi semua manusia merangkai-rangkai, akhirnya menjadi keluarlah daripada konteks awal Tuhan itu sendiri. Nah inilah sahabat, maka kita pelan-pelan akan memahami. Maka yang Abah sering jelaskan itu adalah bagaimana hubungan antara dohir dan batin kita dan Allah ini. Jadi sekali lagi Mas Firmansyah, bukan apa namanya Allah menciptakan, dari awal pun Allah menjadikan. Maka Allah menjadi nur, Allahu nur. Allah lah yang menjadi nur. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Jadi yang jadi nur itu yang menjadikan nur. Berarti Allahu nur. Pada saat ya dia tajalilah Allah. Allahu nur. Yang menjadikan nur. Yang jadi nur yang menjadikan nur. Itu. Ya. Maka inilah awal. Awalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang awal ini. Kenapa kita memahami ini sahabat? Karena nanti di penghujungnya tentang kehidupan kita. Bagaimana kita penuh keyakinan dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Di situ. Karena kalau nggak ngerti konsepnya bagaimana hubungan kita dengan antara abid wal ma'bud. Antara makhluk dan khalik. Ya. Itulah kenapa khalik makhluk. Ya. Hubungan dua-duanya disebut khuluq, akhlak. Maka di penghujungnya sebetulnya bukan memerankan kita. Di penghujungnya kita memerankan takhallaku bi ahlakillah. Karena kita ini khalifah.
Khalifah itu dikata khalafah. Khalafah itu pengganti. Pengganti Allah. Tuh, kenapa harus bahasanya begitu? Karena untuk menyatakan jalal dia, kohar dia, jamal dia, kamal dia. Bahkan wujud kita pun berasal dari dia. Bayangkan itu, sahabat. Jadi disinilah kesempurnaan. Bagaimana Allah ingin mempertontonkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya. Bagaimana Allah mempertontonkan ilmu Allah itu dengan bahasa ilmiah. Bahasa ilmu fisika masuk. Dengan fisika, dengan kimia. Ya. Mari kita coba nanti. Begitu kalian menyadari sesungguhnya kita ini bukan diciptakan. Kalian akan merasakan kedamaian. Maka itulah pelajaran yang sudah Abah berikan STS itu. Itulah karena sesungguhnya kamu tidak pernah berpisah dengan dia sedetik pun. Sampai dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah itu. Kenapa ada bahasa fa inni qarib gitu. Bukan korib, tapi korib. Aku maha dekat. Ya kenapa sih sampai bilang maha dekat begitu? Tadi, coba kayak antara kayu menjadikan asbak kayu. Tuh. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Kayu yang menjadikan asbak kayu. Bagaimana menurut kamu hubungannya antara asbak kayu dan kayu ini? Itu. Tentu dia akan berkata, si kayu berkata kepada asbak kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, aku itu sangat dekat wahai asbak kayu, kata kayu. Ujibu da'watad da'i dada'an. Nah, diartikan oleh orang-orang syariat, memintalah kepada Allah. Padahal sebenarnya ujibu da'wat tadi doa itu ada meminta, bukan meminta sebetulnya. Ya. Tapi dari kata da'aya da'u, hadirkan aku, hei asbak kayu, hilangkan keberadaan dirimu karena sebenar-benarnya kamu adalah aku, gitu. Nah itu. Maka inilah istilah sifat 20 antara Allah yang wujud dan makhluk Adam. Hei asbak kayu, kata kayu. Sebenarnya kamu tuh Adam. Nggak ada loh. Gitu. Sebenarnya kamu itu Adam. Nggak ada. Maka ujibu da'watad da'i dadan. Hadirkan aku pada dirimu. Kalau kau yang merasa ada sebagai asbak kayu, maka aku tidak ada. Karena kau sudah ambil alih. Yang wujud engkau. Nah begitu sahabat. Ya Allah. Setiap alam ini menggambarkan begitu. Ujibu da'watad da'i dadan. Doa da'i da'a. Hadirkan aku. Biarkan aku yang meminta kepadaku. Begitu. Tadi. Fal yastajibuli. Laksanakan kewajiban. Apa kewajibanmu? Hei asbak kayu. Nafikan keberadaan dirimu. Karena engkau Adam.